Hari ini kita akan memikirkan sebuah judul khotbah yaitu Jalan Tol Menuju Surga. Kita membaca satu ayat firman Tuhan saja dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Injil Yohanes 14 ayat ke-6, ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, ini harus dihafal. Kalau belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, malam ini belajar hafal. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat ke-6, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Suatu kali ada seorang pendeta berkhotbah tentang jalan menuju surga. Dia katakan bahwa dalam Alkitab itu ada dua jalan. Jalan yang menuju surga itu jalan yang sempit. Saudara pernah dengar nggak lagunya dulu waktu Sunday School? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Ya. Ke surga itu jalan yang sempit, jalan yang sulit, jalan yang berbatu-batu kerikil, dan banyak tantangan. Dan sedikit orang yang mau jalan ke situ. Tetapi jalan ke neraka adalah jalan yang luas, yang lebar, yang lancar, tidak berbatu-batu, mulus, dan banyak orang suka jalan ke situ. Tiba-tiba ada Om Acong duduk di paling belakang, dia setengah-setengah ngantuk. Karena memang Amerika hari kenaikan gak libur, jadi dia kerja, dia datang kebaktian setengah-setengah ngantuk. Dia angkat tangan, dia bilang, Pak Pendeta, permisi ya, saya mau protes. Kaget, protes? Protes apa? Pak Pendeta, setiap hari Minggu kita sudah kasih persembahan. Kita sudah kasih persepuluhan. Kita ada dana pembangunan. Kenapa jalan ke surga masih belum diaspal? Sampai harus berbatu-batu segala. Apakah kita perlu tambah dana khusus untuk membangun jalan tol ke surga? Pak Pendeta tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, Om Acong dengar dulu, makanya jangan ngantuk. Sebab hari ini saya mau berkhotbah tentang jalan tol menuju ke surga. Supaya kalau Om Acong meninggal, Om Acong ke surga langsung lewat jalan tol. Gak usah lewat jalan yang berliku-liku. Permisi tanya saudaraku, kalau malam ini saudara harus meninggal dunia, kira-kira saudara kemana? Surga apa neraka? Apakah saudara yakin saudara pasti akan menuju surga? Sebab kita tidak tahu hari depan. Hidup itu singkat. Gak ada yang bisa menebak kapan hari terakhir dia di dunia ini. Tahukah saudara bahwa sejak awal tahun hingga minggu ini saudara, 19 minggu di tahun 2022 telah terjadi 198 kali penembakan massal di Amerika. Hanya dalam 19 minggu. 198 kali. Dan hanya dalam 13 hari terakhir, saudara, bulan Mei ini, 13 hari terakhir, tanggal 10 sampai 23 Mei, terjadi 25 kali penembakan massal di Amerika. Sangat-sangat menyedihkan dan mengerikan, bukan? Dan dalam 25 kasus itu, ada 46 yang mati dan 119 orang yang terluka. Dan yang baru terjadi beberapa hari lalu, penembakan di sekolah Robb Elementary School di Texas, saudara. Tadi saya cek lagi, 2 jam sebelum berangkat ke sini, 21 yang mati. 19 murid plus 2 guru. Sangat-sangat menyedihkan.
Sangat-sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun yang tahu hari itu hari terakhir. Ketika orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah, si orang tua tidak tahu hari itu adalah terakhir kali dia melihat dan memeluk anaknya. Itu sebabnya kalau saudara masih bisa memeluk orang tuamu, memeluk anakmu, saudara, itu anugerah. Kalau kamu masih bisa berbicara dengan mereka, mengasihi mereka, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kamu tidak tahu hari besok. Kamu tidak tahu kapan terakhir saudara ada di muka bumi ini. Oh, saudara, penembakan ini bisa terjadi di mana-mana. Di sekolah, di supermarket, di mall, di tempat-tempat keramaian, di car show, di mana-mana. Ini menjadi tanda awas bagi kita. Menjadi sebuah peringatan yang keras bahwa hidup itu sangat pendek dan saudara harus bersiap sedia kapan saja. Dan kalau malam ini adalah giliran saudara, sekali lagi izinkan saya tanya, apakah kamu siap? Apakah kamu yakin, 100% yakin? Bukan asal yakin di mulut, 100% yakin dari hatimu yang paling dalam. Engkau pasti masuk surga. Engkau pasti dijemput oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara mengatakan yakin, permisi tanya. Siapa yang menjamin? Siapa yang menggaransi saudara? Sehingga saudara berani berkata pasti. Saudaraku, dalam sejarah manusia ini, tidak ada seorang manusia pun yang pernah datang dari sorga dan kembali ke sorga, kecuali Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan saudara, saudara bisa datang merayakan hari yang sangat-sangat penting ini. Dalam kalender internasional saudara, semua manusia, kalender internasional, entah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, seluruh dunia merayakan hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Indonesia khususnya, libur nasional. Saya bangga dengan Indonesia. Saudara bangga gak? Ayo katakan, saya bangga dengan Indonesia. Jangan cuma bangga, saudara, kita perlu kabarkan Injil juga. Supaya bukan hanya merayakan Yesus Kristus naik ke sorga, tapi orang-orang Indonesia bisa sungguh-sungguh mengalami jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebab dia datang dari sorga dan dia kembali ke sorga, maka Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang bisa menggaransi saudara. Menjamin 100%, saudara pasti akan dijemput masuk ke sorga. Amin. Itu menjadi pegangan. Kenapa? Malam ini kita mau belajar perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Saudara, ini proklamasi. Ini sebuah pengumuman yang sangat-sangat penting kepada dunia ini. Yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus, tidak ada satu manusia yang berani mengucapkan kalimat ini. Sebab semua manusia tahu bahwa kalau dia mati, dia tidak akan bangkit lagi. Tapi Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, yang telah naik ke sorga, dia berani memproklamirkan dirinya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa manusia kembali kepada Bapa di sorga. Itu yang mau kita pelajari. Menjadi fondasi dari iman saudara yang sudah percaya. Menjadi sebuah fondasi bagi saudara yang belum percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus dengan hati yang mantap. Yang pertama, dia adalah jalan. Yesus adalah jalan ke sorga. Saudara, ayat ini punya konteks pertanyaan Thomas, salah satu murid. Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu sedih dan kecewa dan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah siapkan tempat, aku datang menjemput kamu.
Lalu Thomas bertanya, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan ke sana, sebab kami tidak tahu. Lalu Yesus menjawab kalimat ini. Pertanyaan Thomas adalah wakil dari pertanyaan manusia yang ragu-ragu, sebab Thomas seorang ragu-ragu, yang tidak yakin, yang tidak pasti dalam hatinya. Bagaimana jalan ke sorga? Atau apa dan siapa yang bisa membawa kami ke sorga? Itu yang ditanya oleh manusia hari ini. Manusia rindu. Kalau saudara boleh pilih, saudara rindu bukan? Supaya bisa masuk sorga. Tapi banyak manusia yang ragu dan tidak tahu jalannya. Dan Thomas mewakili manusia berkata, ya Tuhan, beritahukanlah kepada kami jalan ke situ. Itu manusia. Agama-agama Yahudi hanya mencari jalan ke sorga. Bagaimana mencari jalan ke sorga? Dengan melakukan ratusan peraturan agama. Saudara-saudara kita yang Muslim, mereka berdoa setiap kali sembahyang, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang menuju surga itu. Mereka pun sedang mencari jalan ke surga. Itu manusia. Manusia yang normal, rindu bisa mendapatkan jalan yang lurus menuju ke surga. Saudara-saudara kita dari Taoisme, Taoisme itu dimulai oleh seorang yang bernama Lao Tzu. Ya. Taoisme mengatakan jalan yang dari dunia ini bukan jalan menuju surga. Jadi jalan apapun yang kamu ada, dapatkan di dunia ini tidak membawa kamu ke surga. Dalam buku yang ditulis oleh Lao Tzu bernama Tao Te Ching, kitab suci orang Taoisme, Tao Te Ching. Sudah mau ngomong? Nah, saya tahu saudara belum tidur. Tao Te Ching pasal 81 berkata ini. Tao Te Ching 81 berkata, jalan yang benar itu dari sorga. Hebat ya Lao Tzu menulis ini. Pasal 81. Jalan yang benar itu dari sorga datangnya. Jalan yang tidak berdosa. Jalan orang bijak tidak akan bersandar kepada usahanya sendiri. Saya kagum dengan Lao Tzu waktu menulis ini. Lao Tzu lahir sebelum Yesus inkarnasi ke dunia ini. Jadi Lao Tzu duluan ada di bumi ini sebelum Yesus inkarnasi. Lao Tzu diberi anugerah umum, ini yang disebut anugerah umum. Yaitu anugerah untuk mencari jalan. Dan dia diberi pencerahan oleh Tuhan. Dan dia tahu jalan yang benar itu datang dari surga, bukan dari bumi. Tapi dia tidak tahu siapa. Ya? Jalan yang benar itu, jalan yang tidak berdosa. Tapi dia nggak tahu siapa yang tidak berdosa. Yesus belum hadir. Dan dia berkata, orang yang bijak tidak bersandar pada usaha sendiri untuk dapatkan jalan itu. Hebat ya? Saya kagum dengan Lao Tzu. Anugerah umum. Saya harap semoga satu hari bisa ketemu Lao Tzu di sorga. Karena dia belum percaya Tuhan Yesus, tapi dia punya anugerah umum. Mencari jalan itu adalah Yesus. Nah kita semua hari ini, semua manusia yang lahir di bumi sesudah Tuhan Yesus, kita membutuhkan anugerah khusus, bukan anugerah umum. Anugerah khusus adalah pribadi Yesus yang turun dari sorga. Yang sudah mati bagi kita, yang sudah bangkit bagi kita, dan naik ke sorga bagi kita, itu anugerah khusus. Hari ini siapapun yang ingin mendapatkan jalan tol menuju ke sorga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Masih ingat salah satu penjahat di samping Tuhan Yesus waktu dia disalibkan? Ada dua penjahat, satu bertobat, satu mengejek dan menghina Yesus. Yang bertobat dan percaya, Yesus bilang sama dia, hari ini juga, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus, di surga. Jalan tol. Gak usah lewat lika-liku, gak usah lewat pergumulan, gak usah lewat stopover di mana. No. Ya. Ada agama tertentu mengatakan, oh kalau kita mati, kita stopover dulu. Di mana ya? Di api pencucian, disucikan dulu. Didoakan sama yang hidup, dibikinin misa, supaya kalau dosanya sudah bersih, baru naik ke surga. Waktu engkong dari teman saya meninggal suatu hari di Jakarta, mereka panggil biksu, orang Buddha. Biksu untuk
pakai lonceng dan baca-baca kitabnya. Neng. Tebal sekali bukunya. Saya iseng waktu itu, saya tanya, biksu, bukunya mau dibaca dari awal sampai habis? Iya, katanya. Kalau gak habis gimana? Ya kalau gak habis rohnya setengah jalan. Jadi tergantung dari si biksu, dia baca selesai gak? Tergantung bayarannya juga, kalau bayarannya oke, dia baca semua. Kalau bayarannya gak oke, dia baca setengah, masih gentayangan. Kita juga gak tahu dia ngomong apa, gak jelas bahasanya. Ya. Dia baca semua atau enggak, kita juga gak tahu. Satu malam segini tebel ya. Ini agama lain. Agama bumi datang dari bumi. Yesus bilang, kamu datang dari bumi dan kembali ke bumi. Aku datang dari sorga dan kembali ke sorga. Jalan tol. Yesus terangkat ke sorga. Gak usah lewat api penyucian, gak usah gentayangan di sana sini, gak usah belok sini, belok sana. Psst, hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Amin. Ini sebuah penghiburan yang sangat-sangat besar. Sebuah kekuatan bagi kita yang ada di muka bumi ini. Bahwa satu-satunya jalan tol menuju surga adalah melalui Yesus Kristus. Bukan lewat usaha kita, bukan kumpulkan kredit dulu, bukan. Bukan melakukan macam-macam aturan agama sampai kamu stres, pusing, gak tahu lagi mana A, mana B, mana halal, mana gak halal. Bukan. Beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itu yang dia katakan, percayalah kepadaku, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Bapa di sorga, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Indah sekali. Dan Yesus akan menjemputmu kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Inilah jalan tol menuju surga, jalan yang memberi pengampunan dosa, jalan yang memberikan sukacita dari surga, jalan damai sejahtera, jalan yang membawa kebahagiaan yang sejati di bumi dan di surga. Sudahkah engkau mendapatkannya? Seorang teman saya, pendeta, melayani di Surabaya. Dia cerita, suatu hari salah satu anggota jemaatnya bersaksi. Dia katakan, Pak Pendeta, dulu itu saya gak pernah menangis. Sebab papa saya mengajarkan sejak kecil, anak laki-laki tidak boleh meneteskan air mata. Luar biasa ya, keras ya. Orang Chinese begitu, khususnya yang dulu-dulu. Laki-laki tidak boleh nangis. Susah, gak boleh nangis. Dipukul, gak boleh nangis. Berkelahi, gak boleh nangis. Jadi dia gak pernah nangis. Sampai dia lulus. Ya, dia lulus sarjana, kemudian dia jadi guru. Waktu jadi guru itu dia bergaulnya katanya dengan pergaulan yang tidak baik. Akhirnya dia rusak. Karena rusak dia malu, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan pekerjaannya. Dari sebuah kota kecil di Jawa Timur kemudian pindah ke Surabaya. Dan di Surabaya gak dapat kerjaan, akhirnya jadi homeless. Homeless menggelandang di Surabaya. Kelaparan, kedinginan, tidak ada makanan. Gak ada yang peduli sama dia. Akhirnya dia harus mencuri. Karena mencuri itulah kemudian dia ditangkap. Dia katakan, waktu aku ditangkap, aku digebukin di penjara. Gigiku rontok sekali, dijotos 4 gigi lepas. Aku tidak menangis. Aku susah, aku ingat orang tuaku, tidak menangis. Dia katakan, sebenarnya saya hanya ingin mencuri supaya saya bisa makan. Tapi karena saya ketahuan sama tuan rumah itu saya bunuh. Dan saya harus di penjara bertahun-tahun. Sekeluar dari penjara tidak ada yang terima saya. Saya pulang ke kampung saya, semua menghina, mengejek karena bekas narapidana. Gak ada pekerjaan. Lalu apa yang terjadi? Saya harus menjadi pembunuh bayaran. Wah, luar biasa ya. Saya dibayar besar, Pak, untuk membunuh seseorang dan sudah janjian. Ternyata janjian mau ketemu, yang datang orangnya lain. Orangnya lain, bukan yang saya mau bunuh, bukan saya yang mau kasih saya duit. Yang datang seorang pendeta. Jadi singkat cerita,
Dia diinjili sama pendeta itu. Dan dia bertobat. Setelah bertobat dia bilang, pendeta ajak saya ke gereja. Selama ini saya pernah nangis, tapi begitu kaki saya menginjak gereja, air mata saya deras mengalir, gak bisa ditahan. Dalam hati saya bersuka cita mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih. Kau mau mengampuni dosa-dosaku. Terlalu besar dosa-dosaku, Engkau mengampuni aku. Aku datang Tuhan, penuh sukacita. Air mata yang dia alirkan bukan air mata sedih, bukan air mata kesakitan, tapi air mata sukacita karena diampuni. Dia menemukan jalan yang pasti menuju surga ketika dia percaya Tuhan Yesus. Kelembutan hati Tuhan Yesus, kelembutan cinta kasih Tuhan Yesus telah menghancurkan hatinya yang keras, lebih keras dari batu intan. Saudaraku, saya tidak tahu apakah engkau sungguh-sungguh sudah mendapatkan jalan ini. Jalan tol ke surga bukan hanya jalan duduk diam-diam di bumi berpangku tangan, tidak. Tapi jalan yang disediakan Tuhan Yesus, memberi sukacita pengampunan. Engkau punya sebuah keyakinan pasti semua dosamu telah dihapuskan oleh Tuhan. Engkau punya keyakinan yang pasti bahwa damai sejahtera surgawi telah masuk ke dalam hatimu. Dan ada roh Tuhan diam di dalam kamu. Dan memimpin langkah-langkah hidupmu menjadi baru. Menjadi baru. Berbeda dari yang lama. Berubah 180 derajat. Sungguhkah engkau mendapatkan jalan tol itu? Kalau belum, malam ini rendahkan hatimu, katakan, Tuhan, aku datang. Terima aku Tuhan. Walaupun aku berdosa, walaupun aku bersalah, walaupun aku tidak sempurna, Tuhan, Engkau menerima aku, bersyukur untuk itu. Tapi kalau saudara mengatakan, saya sudah mendapatkannya, saya sudah percaya, izinkan saya tanya, sungguhkah hidupmu berubah 180 derajat? Dulu kamu mencintai dosa, sekarang mencintai kebenaran. Dulu kamu membenci pekerjaan Tuhan, sekarang mencintai pekerjaan Tuhan. Dulu kamu tidak suka dengan hal-hal rohani, sekarang kamu suka dengan hal rohani. Dulu kamu diikat oleh dunia, diikat oleh iblis. Sekarang kamu diikat oleh Tuhan Yesus. Engkau punya relasi yang dekat dengan Dia. Sungguhkah engkau diubah 180 derajat? Kalau malam ini saya minta saudara bercerita 1 menit tentang perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Sungguhkah engkau bisa menceritakannya dan kau yakin pasti? Bersaksi lebih dari si pembunuh bayaran itu. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Istilah kebenaran di sini artinya absolut. Kebenaran artinya mutlak. Pasti itu kebenaran. Kebenaran tidak berubah-ubah, pasti, mutlak, universal, mau ditaruh di mana, pada zaman apa, pada waktu kapan, kebenaran sejati tidak tergantung waktu, tidak tergantung lokasi, tidak tergantung situasi, itu kebenaran. Dengan kata lain, semua perkataan Tuhan Yesus, semua perbuatan Tuhan Yesus itu tidak pernah salah. Selalu benar, kapanpun. Waktunya berlaku di mana-mana. Saudara, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus bukan saja turun dari sorga dan naik ke sorga, tapi Dia tidak berdosa. Walaupun Dia menjadi seperti kita, 100% manusia, namun Dia tidak berdosa. Saya bersyukur sampai hari ini, sampai saya bicara ini, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kesalahan atau dosa Tuhan Yesus satu kali pun. Yesus tidak berdosa. Sebab itu Dia bisa mengampuni dosa kita. Dan Dia bisa membawa kita ke sorga yang suci dan kudus dan kekal selama-lamanya. Manusia di dunia mengajarkan kebenaran, mencari kebenaran. Tetapi Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Ini bedanya. Dia sendiri adalah kebenaran yang sejati. Bukan hanya mengajar. Tokoh-tokoh agama hanya mengajar, misalnya saya baca salah satu biksu orang Buddhis bernama Master Xing Yun.
Master Hsing Yun pernah mengajar bahwa kebenaran itu sama dengan jalan tengah. Orang Chinese bilang, Chongrong, di tengah. Jalan yang benar itu di tengah. Tidak kiri, tidak kanan, tapi di tengah. Tidak hitam, tidak putih. Ya. Jadi tidak senang, tidak susah, pokoknya tengah, balance. Itu kebenaran, menurut biksu Buddhis itu. Jadi di tengah-tengah, tidak panas, tidak dingin, ya, tidak hitam, tidak putih, saya oke, kamu pun oke, sama-sama senang, sama-sama menang. Itulah kebenaran, sama-sama bahagia. Bukankah sering kita mencapai itu dan kita sadar atau tidak sadar memakai konsep itu? Ya yang penting win-win solution lah. Kamu dapat, saya ku dapat lah. Ya. Kalau kamu korupsi, bagi dua lah sama-sama senang. Ha? Aku gak ganggu kamu, kamu gak usah ganggu saya. Saya urusan saya, kamu urusan kamu. Agamaku, agamamu gak usah urus-urus saya. Itu yang paling benar. Ya, jalan tengah. Saudara, ajaran ini sangat-sangat berbahaya, saudara tahu. Kalau saudara percaya kebenaran itu adalah jalan tengah, itu sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab saudara akan menggadaikan kebenaran yang sejati. Menurunkan nilai kebenaran yang sejati. Sehingga kebenaran itu tergantung diri sendiri. Subjektif. Kebenaran itu bukan menjadi mutlak. Tapi kebenaran itu adalah relatif. Tergantung situasi dong. Tergantung siapa yang ngomong dong. Tergantung bagaimana kamu, bagaimana aku dong. Kalau kamu benar, aku benar, kamu bilang gak salah, aku bilang gak salah, mau apa? Inilah manusia hari ini. Manusia di akhir zaman ini telah jatuh ke dalam konsep kebenaran yang relatif. Kebenaran yang subjektif. Semua tergantung diri sendiri. Ya. Sebab pada dasarnya manusia akhir zaman tidak suka sesuatu yang mutlak. Tidak suka sesuatu yang absolut. Sebab yang absolut itu adalah Tuhan. Manusia tidak suka Tuhan. Dan manusia berdosa cenderung menolak Tuhan yang absolut. Tapi itu sangat-sangat berbahaya. Contohnya, misalnya aborsi. You bilang benar, saya bilang nggak benar. Homoseksual. Oh, si A bilang benar, si B bilang nggak benar. Mending sama-sama benar. Ya kan? Perceraian. Dan berbagai macam hal-hal amoral di dunia ini menjadi kabur. Menjadi tidak jelas, abu-abu. Tidak hitam, tidak putih, tergantung situasi, tergantung kondisi. Itu yang terjadi hari ini bukan? Manusia bebas memilih kebenaran tergantung diri sendiri. Contohnya misalnya kasus Roe v. Wade. Saudara, kasus Roe v. Wade tentang aborsi sejak tahun 1973. Ketika negara ini membebaskan setiap wanita untuk memilih untuk mengaborsi atau menggugurkan bayinya, sudah tahu sampai hari ini, lebih 63 juta bayi telah mati. Digugurkan. Bukan ribu loh saudara, bukan ratus ribu, 63 juta. Itu yang tercatat oleh statistik. Sangat mengerikan. Hanya dengan satu alasan, bahwa kita harus membela hak wanita. Wanita punya hak atas tubuhnya sendiri untuk mengaborsi, menggugurkan, mematikan bayinya dengan biaya negara. Pajak saudara. Tapi izinkan saya tanya, hai wanita-wanita yang pernah menggugurkan anakmu, pernahkah kamu memikirkan hak bayimu? Sebelum mereka lahir, apakah bayi dalam kandunganmu tidak punya hak untuk hidup? Hanya kamu yang punya hak untuk memilih supaya dia mati. Saya tanya, kalau anakmu sudah lahir dan kamu matikan, dianggap salah nggak? Halo, dianggap salah nggak? Kalau sudah lahir lalu kamu matiin, kamu salah nggak? Di penjara nggak kira-kira? Tapi kalau anakmu dalam kandungan, kamu matiin, dianggap benar. Sudah melihat relatif. Kebenaran tergantung usia. Kebenaran tergantung waktu. Sebelum lahir dan sesudah lahir. Sudah melihat ini jadi relatif. Jadi subjektif. Sangat berbahaya.
Itu sebabnya Tuhan Yesus mengumumkan, akulah kebenaran yang absolut, yang mutlak. Permisi tanya saudaraku malam ini, pernahkah di dunia ini ketika menghadapi persoalan yang rumit, kamu kehilangan pegangan? Kamu tidak punya ukuran, kamu tidak punya standar, kamu bingung, mau ikut siapa ini? Kata tetangga kah? Kata negara kah? Kata state kah? Kata federal kah? Kata suara mayoritas kah? Kata bapakmu kah? Mamakmu kah? Siapa standar? Saudaraku, malam ini kembali kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus Kristus standar kebenaran yang sejati. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah salah. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan Dia adalah kebenaran yang absolut, yang universal, yang berlaku di mana-mana tanpa dibatasi oleh waktu. Tahukah saudara bahwa kebenaran itu adalah kekal sifatnya? Contohnya misalnya yang gampang aja. Kalau saudara belajar matematika, kebenaran matematika, 5 kali 2 sama dengan 10. Saya tanya, sejak kapan? 5 kali 2 sama dengan 10 itu sejak kapan? Sejak ada matematika, sejak ada guru matematika, sejak tahun 2000, sejak zaman Adam dan Hawa, atau tidak dibatasi oleh waktu? Sejak kekekalan saudaraku. Kebenaran yang sejati tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh manusia, dan oleh apapun. Dan Dialah Yesus Kristus yang kekal, yang datang dari sorga, dan yang bisa membawa kamu kembali ke sorga. Pegang Dia. Pegang Tuhan Yesus sebagai standar. Itu satu-satunya yang dapat kau andalkan seumur hidupmu. Yang terakhir, Yesus adalah hidup. Ini juga proklamasi. Yesus adalah hidup. Tidak ada pernah satu orang pun yang berani berkata bahwa Dia hidup, sebab semua manusia tahu Dia bakal mati. Tapi Yesus Kristus terbukti dalam sejarah setelah Dia disalibkan, 3 hari kemudian Dia bangkit. Dan kemudian Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Mempersiapkan murid-muridnya untuk misi pekabaran Injil, kabar keselamatan bagi manusia. Lalu Dia naik ke sorga, disaksikan oleh ratusan manusia pada abad itu, dan dicatat dalam sejarah, dan kita rayakan hari ini. Dan setiap tahun, bahkan setiap hari Minggu kita boleh merayakannya ketika kita beribadah memuji kepada Dia. Amsal Sulaiman berkata, jalan manusia disangka lurus, tapi ujungnya menuju kematian. Tapi Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dia hidup selama-lamanya. Gak ada seorang manusia pun yang berani mengumumkan diri yang hidup. Di Filipina ada sih satu ajaran sesat, tokohnya minta dia diikat. Kemudian dibakar, dia katakan nanti dia mati hidup lagi. Tapi ternyata setelah dia mati, nggak hidup lagi, seluruh pengikutnya bubar, hilang. Coba saudara nanti pulang baca ensiklopedi yang terkenal, mungkin Encyclopedia of Britannica, atau baca catatan sejarah tentang tokoh-tokoh agama yang terkenal. Di situ tercatat catatan kematian mereka. Dan juga sudah tercatat bahwa mereka tidak bangkit lagi. Hanya mati. Gak dicatat dia bangkit, kecuali Yesus Kristus. Saya bacakan beberapa catatan yang saya catat di sini dari sejarah. Abraham, Bapak Abraham, yang sangat dibanggakan orang Yahudi. Ya, disebut Bapak orang beriman. Mati sekitar 1900 BC sebelum Yesus lahir. Dia berusia 175 tahun. Setelah dia mati, tidak bangkit lagi. Buddha Gautama mati pada tahun 483 BC sebelum Yesus inkarnasi. Usianya 80 tahun dan setelah mati tidak bangkit lagi. Konfusius mati pada tahun 497 BC juga sebelum Yesus lahir. Usianya 72 tahun dan setelah mati dia tidak dibangkitkan lagi. Nabi Muhammad mati pada tahun 632 AD dalam usia 62 tahun.
Dan setelah mati tidak bangkit lagi. Dan Yesus Kristus mati sekitar tahun 33 AD. Usianya 33 tahun. Setelah mati 3 hari kemudian, dia bangkit kembali. 40 hari kemudian, dia naik ke surga. Ini catatan sejarah, saudara. Jangan saudara tersinggung. Ini catatan sejarah. Saya hanya memaparkan kebenaran bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang kemudian mati, dicatat dan bangkit lagi. Gak ada. Kecuali Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berani berkata, akulah hidup. Dan dia klaim, dia proklamasi. Tidak ada seorang pun manusia, gak ada satupun manusia yang pergi kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Berani saudara ucapkan itu. Pasti merah kupingmu. Karena kamu tahu kamu akan mati dan tidak bangkit lagi. Kecuali Yesus bangkitkan kamu dan bertemu di udara. Tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelum dan sesudah Yesus Kristus. Saya harap malam ini, kalau engkau tidak sungguh-sungguh percaya, engkau masih ragu, imanmu masih goyah, biarlah melalui firman Tuhan ini, melalui proklamasi Yesus Kristus ini, imanmu diteguhkan, dikuatkan, dan kamu setia kepada Tuhan sampai pada akhir hidupmu. Amin. Dan kalau saudara sudah percaya, bersyukurlah. Bersyukurlah untuk Tuhan Yesus dan beritakan Injilnya. Itu yang tadi dikatakan dalam pembacaan kita. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Mulai dari rumahmu, kemudian tetanggamu, kemudian tempat kamu bekerja, kemudian orang-orang yang pernah kamu ketemu, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Paling tidak bagikan ayat ini. Amin. Sebab kamu tidak tahu orang itu yang kamu ketemu atau kamu sendiri tinggal berapa lama lagi di bumi ini. Sudah kalau setiap hari lihat koran, setiap hari pasti ada berita duka cita, betul? Giliran, seperti giliran masuk koran. Dan selalu ditulis apa? Telah meninggal dengan tenang. Atau telah meninggal dengan damai. Ya kan? Rest in peace. Betul rest in peace? Ini bahasa euphemism, bahasa yang indah. Gak mungkin dong ditulis telah meninggal dengan mendadak. Atau telah meninggal dengan gelisah, nggak mungkin. Telah meninggal dengan mata melotot, nggak mungkin. Saudara. Mau meninggal kayak apa ditulis, telah meninggal dengan tenang, dengan damai. Padahal belum tentu. Belum tentu. Karena banyak orang kalau bicara meninggal, hatinya takut. Hatinya gentar, hatinya was-was. Oh, mati itu seperti momok yang menakutkan, gelap gulita. Takut gak saudara? Mulai malam ini tidak takut. Sebab saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, jangan takut. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah siap tempatmu, aku datang menjemput kamu. Oh saudara, bukan dijemput setan. Bukan dijemput malaikat. Bukan dijemput oleh roh-roh yang lain, bukan gentayangan, bukan perlu dibaca-baca, gak perlu. Yesus langsung menjemput. Ini tugas yang sangat penting. Ini penghiburan yang sangat besar. Setiap orang yang percaya dijemput oleh Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu hidupmu. Cuma ada dua kemungkinan, saudara sungguh-sungguh sudah percaya, atau saudara masih ragu, saudara masih mencari jalan kebenaran dan hidup, dan Yesuslah jawabannya. Minta dia menjamahmu, minta dia curahkan iman yang baru, perbaharui iman. Berdoa kepadanya, Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang sudah ke sorga, dan dia berjanji akan kembali lagi, menjemput kamu yang percaya. Atau pada hari kiamat dia datang sebagai hakim segala hakim. Menjemput semua orang percaya. Bertemu di udara, kemudian penghakiman akhir dan hidup kekal selama-lamanya. Bila kau sudah percaya, ambil tekad. Katakan Tuhan beri aku panjang umur. Jangan cabut nyawaku dulu. Aku mau memberitakan Injil.
membawa satu jiwa kepada Tuhan. Sebelum tutup tahun ini, membawa satu jiwa untuk Tuhan. Jika malam ini saudara ingin saya sebagai hamba Kristus berdoa untukmu, apapun pergumulanmu, untuk imanmu, untuk tekadmu mengasihi Tuhan, tekadmu mengabarkan Injil, untuk memperbaharui hidupmu di dalam Tuhan. Angkat tangan kananmu, saya mau berdoa untukmu. Oh, He touched me. Jesus touched me. And made all the joy inside my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Nah, Bapa di sorga, lihat tangan-tangan ini diacungkan kepadamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Suara hamba-Mu sudah berhenti, biar suara Roh Kudus terus bekerja. Untuk saudara-saudara kami yang masih ragu, yang imannya tidak mantap, yang kadang masih tergoda untuk menyimpang, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus meteraikan iman itu. Teguhkan iman mereka. Curahkan iman yang baru ya Tuhan. Supaya boleh setia kepadamu sampai pada nafas hidup yang terakhir. Yang sudah percaya hamba-Mu berdoa supaya hidup mereka senantiasa bersyukur. Kalau Tuhan kasih panjang umur, biar mereka bertekad rela berkorban waktu, tenaga, uang untuk mengabarkan Injil, mendukung pekerjaan Tuhan. Membawa jiwa-jiwa yang bernilai kekal di hadapan-Mu. Sebab pekerjaan Tuhan pasti tidak sia-sia, tapi bernilai kekal. Jadikan hidup kami semua ya Tuhan, yang telah bertekad di hadapan-Mu, yang Tuhan jamah, menjadi hidup yang berbuah. Hidup yang memuliakan Bapa dan dunia tahu kami adalah murid-Mu yang sejati. Angkat semua kekhawatiran, angkat semua ketakutan, angkat semua kegelisahan, gantikan dengan sukacita dari sorga, damai sejahtera dari sorga, dan jaminan kepastian hidup kekal selama-lamanya. Harapan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah dengar doa kami sebab kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Yang percaya berkata,